Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di laporan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Perkenalkan, nama saya Villa Delviasari. Saya CPNS Angkatan 127 Kabupaten Poso dengan jabatan ahli pertama Dokter Umum di Puskesmas Tambarana. Pada laporan ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses aktualisasi dan habituasi penerapan nilai-nilai ASN yang saya lakukan selama 1 bulan di instansi saya dengan judul Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hidup Dasar bagi Pasien melalui peningkatan kompetensi petugas kesehatan di lingkungan kerja Puskesmas Tambarana. Kegiatan pertama, persiapan kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan menghasilkan lembar persetujuan. Kemudian kedua, saya membuat jadwal kegiatan sehingga menghasilkan jadwal sosialisasi. Ketiga, saya membuat lembar pre dan post-test yang akan digunakan pada saat sosialisasi. Kegiatan kedua, membuat media sosialisasi tentang bantuan hidup dasar. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan bahan tayang tentang bantuan hidup dasar. Kemudian saya mengumpulkan referensi untuk membuat materi sosialisasi yang akan disusun. Setelah itu, kemudian saya membuat materi sosialisasi tentang bantuan hidup dasar dari sumber referensi sehingga menghasilkan materi presentasi tentang bantuan hidup dasar. Kegiatan ketiga, membuat SOP tentang bantuan hidup dasar. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan bagian mutu. Kemudian saya mengumpulkan referensi untuk menyusun SOP sehingga tersedia SOP yang telah disusun. Kemudian saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP yang telah dibuat. SOP yang telah disetujui oleh mentor, kemudian saya mencetak SOP dan menyerahkan SOP kepada bagian mutu. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi dan training house tentang bantuan hidup dasar. Tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu menentukan peserta sosialisasi dengan menghasilkan daftar hadir peserta. Kemudian saya melakukan pretest. Setelah melakukan pretest, kemudian saya melaksanakan sosialisasi dan melakukan pelatihan menggunakan materi yang telah disiapkan. Setelah itu, saya melakukan post-test. Kegiatan 5, membuat video tutorial tentang bantuan hidup dasar. Tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan selama proses pembuatan video. Kemudian melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain yang akan terlibat dalam pembuatan video. Kemudian saya melakukan pengambilan gambar untuk video. Setelah itu, saya melakukan editing sehingga menghasilkan video yang diupload ke media sosial. Kegiatan keenam, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan tahap pertama, membandingkan hasil pre dan post-test. Untuk hasil pre dan post-test, terdapat perbandingan yang signifikan, di mana 97% tenaga kesehatan telah memahami tentang bantuan hidup dasar setelah dilakukan pelatihan
yang awalnya hanya 43% tenaga kesehatan yang memahami tentang bantuan hidup dasar sebelum dilakukannya pelatihan. Kemudian saya melakukan evaluasi dan pelaporan dengan mentor terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.